Hidup Prabu Jayadipa! Hidup! Serang! Tahan! Biarkan dia pergi. Tuan Pendekar benar-benar luar biasa. Dan siasat perang pangeran benar-benar mengagumkan. Tidak lama lagi pasti mereka akan kembali dalam jumlah lebih besar. Prajurit, tangkap kuda-kuda mereka. Apa rencana Tuan selanjutnya? Kita lawan mereka sebentar. Kemudian kita mundur untuk memancing mereka memasuki medan jebakan. Pangeran benar-benar cerdik. Bukan. Ini berkat kerjasama kita yang baik. Benar, Pangeran. Sebenarnya saya masih kurang yakin bahwa pengacau di pasar itu memang pengikut Jayadipa. Tapi sebagai prajurit, kita wajib mewaspadai. Apa telik sandi yang disebar belum menemukan jejak bekas raja itu? Hampir seluruh daerah di Saopitu ini sudah diubek.
tapi mereka tidak menemukan persembunyian Jayadipa. Bahkan telik sandi kami menyelidiki sampai ke Malwapati, Tanjung Pura, dan Singolawang. Mereka seperti ditelan bumi. Itu kenapa kami mengira mereka sudah tewas. Tapi tiba-tiba kami dikejutkan dengan lolosnya para Rakrian dan keluarga raja yang kami tahan di Gunung Melungker. Ampun Tuan Senopati, pasukan Jayadipa menjegal kami di hutan pinggir desa. Hah? Berapa orang kekuatan mereka? Cukup kuat, Tuan. Semua pasukan saya dibantai. Mungkin mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyerbu Kutaraja, Tuan. Tidak mungkin. Dari mana mereka bisa mendapatkan pasukan? Semua penduduk telah kami ancam untuk tidak berhubungan dengan siapapun yang dekat dengan Prabu Jayadipa. Mungkin bantuan dari luar. Biasanya antara raja punya hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Saya tidak melihat Prabu Jayadipa memiliki hubungan akrab dengan raja manapun. Raja itu terlalu menutup diri dari negeri-negeri tetangga. Tuan Senopati. Ya. Kira-kira berapa orang pengikut Jayadipa waktu mereka meninggalkan Kedaton Saupitu? Saya kira tidak lebih dari 60 orang. Kenapa? Jumlah itu cukup besar kalau mereka punya nyali. Karena kehebatan dan kesaktian sudah wirat, mereka jadi berani. Saya akan senang kalau saya diikutsertakan dalam pasukan yang akan menyerbu mereka. Tentu. Saya sendiri akan ikut, Tuan Pendekar. Kita dianggap angin Kasmala. Mereka berangkat perang tanpa melibatkan kita. Ya, Guru. Apa mereka mau cari gara-gara? Kita lihat saja. Kalau raja itu meremehkan kita, kurobohkan Kedatonnya, kuobrak-abrik seluruh negeri ini. Selamat berjuang, Senopati. Terima kasih, Kakang Pati. Tunggu, Tuan Pati. Kenapa kami tidak diikutkan, Tuan? Apa Tuan meragukan kemampuan kami? Sabar, sabar, Bahadur. Semua ada tugas masing-masing. Atau harus kubuktikan menekuk kepala dua orang ini. Apa? Tuan tidak terima dengan omongan guru saya, Silahkan.
Saya tidak mau perkelahian memalukan seperti tadi kembali terulang. Bahadur, Kasmala, perlu kalian ketahui bahwa semua pembantu Sang Prabu memiliki tugas masing-masing. Saya tidak tahu. Maaf kalau dianggap salah. Salah besar. Dinda Senopati, Tuan Priamitra, silakan kalian meneruskan tugas. Terima kasih Kakang Pati. Kami permisi. Baik. Suliwa tidak bisa dipastikan jadi telik sandi. Sebab sudah dikenal Bahadur maupun Kasmala. Tidak ada artinya kalau penyamaran ini sampai ketahuan. Maaf Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu berkenan, saya bersedia memanggul beban itu. Apa bijaksana membebani tugas seorang gadis? Saya tidak meragukan kemampuanmu, Ratri. Tapi wanita selalu mendapat perlakuan yang tidak adil dari kaum lelaki. Hamba sudah terbiasa melanglang jagat, Gusti. Harus ada yang mengawal. Tapi bukan dengan Suliwa. Karena mereka sudah mengenal Suliwa. Jadi? Kalau saya diizinkan, Gusti, saya minta ditemani oleh Bongo. Hah? Bongo? Ya, Bongo boleh. Iya, saya rasa itu gagasan yang bagus, Gusti Prabu. Saya setuju. Terima kasih, Gusti. Saya tidak tahu apakah masih mampu mengekang hawa nafsu saya untuk tidak berbuat jahat seperti yang selama ini saya lakukan. Selama ini? Iya. Sifat saya tidak ada bedanya dengan binatang. Tidak ada welas asih. Kekejaman yang paling busuk pun pernah saya lakukan. Lalu, bagaimana tiba-tiba Tuan Pendekar bisa berubah? Seorang pendekar yang saya yakin dia seorang resi memberitahu saya kalau ingin anak yang dikandung istri saya berwatak baik, maka saya harus meninggalkan semua perbuatan jahat saya. Tuan Pendekar tidak ingin anak Tuan meniru jejak Tuan. Tengik sekalipun tidak ingin anaknya menjadi. Begitu kan, Tumenggung? Sejak itu saya berusaha keras untuk menghentikan dan kalau perlu membunuh watak buruk saya. Tuan Pendekar, saya ingat bagaimana Tuan pernah tersinggung oleh Dinda Indrasyara dan nyaris membatalkan usaha Tuan untuk menjadi orang baik. Saya hanya menggertak Pangeran Indrasara karena jalan pikirannya tidak benar. Tuan Pendekar, kalau Dewata memberikan keberhasilan pada perjuangan kita dan Gusti Prabu Jayadipa berhasil merebut kembali tahta kerajaan, hamba akan mengusulkan untuk mengangkat Tuan sebagai seorang rakrian. Terima kasih, Tumenggung. Terima kasih.
biarkan saya tetap menjadi pendekar. Karena seorang rakyat bertindak atas dasar perhitungan yang jelimet dan hati-hati. Sementara pendekar seperti saya bertindak berdasarkan bisikan hati. Sangat buruk seorang rakrian yang bertindak dengan cara-cara pendekar. Hati-hati, Tuan. Kemarin mereka menyerang kami di sini. Mereka sudah tidak ada. Lihat. Kita bisa menemukan sarang dan persembunyian mereka kalau kita ikuti jejak ini. Ikuti jejak ini. Tetap waspada. Kelihatannya jejak kaki itu masih baru. Ayo. Sebagian dari pasukan kuda kita harus menjadi pasukan jalan kaki. Begitu ada isyarat untuk lari, segera mereka menuju ke tempat ini dan lari dengan kuda mereka. Agak rumit, Pangeran. Saya yakin kalau semua menjalankan sesuai dengan perintah, hasilnya pasti akan lebih baik. Saya heran, dari mana Prabu Jayadipa mendapatkan pasukan kuda begitu banyak? Ini paling tidak ada 30 ekor kuda. Dan layaknya sebuah pasukan tempur, kalau pasukan kudanya ada 30-an, maka paling tidak mereka memiliki 45 prajurit pejalan kaki. Sudah hampir sagulma. Ampun, Gusti. Mereka datang? Di hutan Ponorogo, Gusti. Iya. Masih cukup banyak waktu. Paman Tumenggung. Iya. Kita songsong mereka. Baik, Pangeran. Seandainya mereka juga memiliki 9 buah kereta perang dan 9 ekor gajah. Tapi tidak ada bekas roda kereta maupun kaki gajah, Senopati. Tentu saja. Hanya pasukan negeri besar yang membagi pasukan mereka dalam beberapa sagulma.
prajurit kita bisa habis kalau kita biarkan dibantai oleh pasukan musuh. Sudawira, ternyata kamu di sini. Kamu harus di tanganku. Diam! Siapa yang berani menentang keinginanku, akan kuhabisi. Termasuk kau, Baron. Tunggu, pria mitra. Aku memang ikut mencuri kitab pusaka mertuamu. Tapi bukan aku mertuamu, melainkan Nyai Durgan Dinilah yang melakukannya. Apa bedanya? Dia adalah gurumu. Maaf, pria mitra. Sabar, pria mitra. Sabar. Jangan dilanjutkan pertarungan ini. Tidak pantas kau menuduh kekasihku. Jangan gunakan teknik guru. Semua ilmu racun mertuamu sudah kuserap, pria mitra. Aku tahu kau tidak akan dengan ilmu rengka gunungku. Dan aku pun juga tahu bahwa kau pun akan menderita kesakitan yang sangat sebelum ajalmu tiba. Yang menyakiti aku, pria mitra. Jangan, Wira. Pria-pria.
pasukan jalan kaki, cepat kembali lewat jalan tikus. Mengerti? Mengerti. Dan yang berkuda, jangan cepat-cepat. Kita pancing mereka memasuki medan jebakan. Tuan Pendekar. Tuan, mana musuh saya tadi? Mereka melarikan diri. Ternyata benar. Dia itulah yang mertua saya. Kejar mereka, Tuan! Prajurit, kejar mereka! Pangeran, kita menunggu apa, Pangeran? Kita sengaja menunggu mereka. Begitu kelihatan pasukan mereka menyerang, baru kita lari. Ya, bagus, Pangeran. Semua prajurit, jalan! Ajian yang Tuan gunakan sangat mengerikan. Saya sendiri sebenarnya ngeri untuk menggunakannya. Tapi terpaksa saya lakukan. Karena pendekar sewaan itu benar-benar menginginkan saya. Siapa dia, pendekar? Dia adalah kakak kandung istri saya. Semua ini sebenarnya gara-gara guru saya, Nyai Durgandini. Dia mengajak saya untuk menghancurkan padepokan Kuno Kencana. Dan gurunya. Dia putra menantunya. Dia sangat dendam kepada saya gara-gara mertuanya. Padahal Nyai Durgandini lah yang... Siap, Pangeran. Mereka sudah datang. Iya. Pasukan, siaga. Ingat, jangan terlalu cepat. Lari!
Saya sudah berteriak memperingatkan seluruh pasukan, tapi tidak ada yang dengar. Sebenarnya saya mendengar teriakan Tuan, tapi pasukan itu sulit sekali dicegah. Apa kita akan terus mengejar mereka? Kita belum tahu ada apa lagi di sana. Jangan-jangan seluruh hutan di sana sudah dipenuhi oleh jebakan yang lebih dahsyat daripada tempat ini. Kita akan ditertawakan orang Hindustan itu. Benar-benar kegagalan yang sangat memalukan. Apa? Tuan menyalahkan saya? Sama sekali tidak. Semua ini memang saya yang salah. Gusti Prabu, kita telah berhasil membantai ratusan pasukan mereka di medan jebakan. Jerih payahmu menuai hasil, Puru. Terima kasih, Gusti. Dan kamu, Indrabrata, ternyata kamu sudah dewasa. Semua atas bantuan Tumenggung Jambe. Dan juga Tuan Pendekar Sudawirat. Mana pendekar itu? Hamba Gusti. Hamba Gusti Prabu. Hebat kau, Wirat. Kamu telah memberikan kemenangan bagi kami semua. Tidak, Gusti Prabu. Semua keberhasilan ini murni dari pemikiran dan perencanaan yang sangat bagus Pangeran Indrabrata. Saya dan semua pasukan hanya menjalankan perintah beliau. Terima kasih atas keberhasilan kalian. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Semoga Dewata memberikan kemenangan bagi perjuangan kita. Tidak masuk akal. Pasukan sebesar itu bisa dihabisi orang-orang Jayadipa. Mereka membuat medan jebakan yang sangat luas, Kandapati. Kami hampir berhasil menghabisi seluruh kekuatan mereka, tapi mereka mampu melarikan diri. Waktu itu, pendekar yang mereka sewa menghancurkan tubuh Tuan Priamitra dengan ilmu rengka gunung. Hancur? Iya, Kandapati. Saya sendiri cemas, sebab keadaan tubuh Tuan Priamitra hancur. Tapi tiba-tiba, tubuh Tuan Priamitra berhasil utuh kembali. Rupanya beliau punya ajian rawa rontek, Gusti Pati. Melihat itu, semangat pasukan kami timbul, dan dengan gagah berani mengejar pasukan pengikut Jayadipa. Tanpa sadar,
kami memasuki hutan yang dipenuhi jebakan. Mereka semua tewas, hampir tanpa sisa. Untung Tuan Pria Mitra masih sempat menyelamatkan saya. Kalau tidak... Kalau tadinya kalian menyertakan kami, tentu peristiwa itu tidak akan terjadi. Sehebat apa kalian? Kalian pikir dalam perang, ilmu santet seperti andalan kalian itu bisa digunakan? Oh. Perang menuntut kejantanan dan keberanian. Sementara ilmu kalian adalah ilmu manusia-manusia. Sudah 2 kali kalian berkelahi. Apa sih yang kalian inginkan? Mau unjuk kehebatan? Tuan Patih, buat apa kami disewa kalau tidak diberi tugas? Oh, itu yang kalian minta? Ya. Baik. Sekarang kalian aku beri tugas. Kalian cari di mana tempat persembunyian Jayadipa. Baik Tuan Patih. Kasmala, calo Ada apa, Pria Mitra? Apa Tuan bisa percaya dengan makhluk-makhluk semacam itu?
Dalam zaman sekarang ini, hanya ada dua hal yang bisa dipercaya. Apa itu, Tuan? Kekuasaan dan uang. Tuan Pendekar, ada benarnya juga. Luruskan badanmu. Sudah mulus sekali, Uyut. Iya. Sudah mulus ketiga. Sudah, Uyut. Ayo Ida, siap-siap. Tekuk kedua lututmu, Ida. Saya takut anak ini brojol, Uyut. Tak usah takut. Uyut sudah pengalaman. Tarik napasmu dalam-dalam, Ida. Ayo. Wira, anakku hampir lahir, Wira. Wira, pulanglah sebentar. Bibi butuh dukunganmu. Pulang, Wira. Pulang. Bibi! 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 Ayo, Ida. Dorong Ida. Ayo, terus. Hampir, Ida, hampir. Teriak, Ida. Aku yakin ini tempat para pemberontak yang dikatakan Kipati Pegananda. Belum tentu, Guru. Mungkin hanya rombongan pemburu dari negeri lain yang kemalaman. Hei! Mau apa kalian? Dia pernah menghancurkan siluman anak buah kita dengan ajian yang mampu menyenyapkan. Ayo, Ida. Jangan atur nafas. Atur pernafasanmu. Lepaskan dengan kekuatan yang kamu satukan. Hampir, Ida. Ayo. Hampir, Ida. Ya. Kelihatannya kurang menguntungkan
Maka tugas kita hanya mengawasi dan mengakhiratkan. Inilah tempat persembunyian mereka. Bukankah anak muda itu yang membawa lari rombongan dari keluarga pemberontak itu? Ya. Siapa mereka, Tuan Pendekar? Tadi ada 2 orang yang lebih dahulu melarikan diri. Makhluk yang terbakar itu anak buah mereka. Saya pernah mengenal mereka sebelumnya, waktu mengawal rombongan Gusti Permaisuri dan seluruh putra-putri beliau. Ya, mereka yang ingin menumpang di adungun kita. Tapi Tuhan tolak. Anakmu lahir dengan selamat, Hita. Wah, Uyut mau mengambil air hangat untuk memandikannya. Iya. Ini bukan satu kebetulan. Jangan-jangan mereka telik sandi dari Sawo Pitu untuk mencari tahu tempat persembunyian Gusti Prabu. Iya, Kanda Prabu dan semuanya harus diberitahu. Kita tidak boleh terlambat. Mereka pasti mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke tempat ini. Kenapa tidak dilawan saja mereka, Paman? Iya, tapi kita masih butuh kekuatan yang lebih besar, Indraprata. Dengan pasukan yang ada, dalam waktu singkat, kita bisa dihancurkan bala tentara Maesha Tunggal. Mengerti? Iya, Paman. Pendekar. Ya, di situ. Barang masukkan semuanya. Cepat. Hati-hati, Kak. Paman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Saya tetap kurang setuju, Paman. Kenapa kita harus pindah? Kemarin kita mampu menghabisi semua pasukan musuh yang menyerbu kita. Seperti kata Romo Prabu, hutan di sekitar tempat ini sangat baik untuk benteng dan perlindungan kita, Paman. Pangeran, serangan kemarin itu hanya sejumlah kecil pasukan ronda. Iya, betul Indraprata. Mereka akan mengerahkan satu laksa pasukan yang terdiri dari puluhan sagulma untuk mengepung kita. Iya. Akibatnya kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka dengan mudah mereka bisa menghancurkan kekuatan kita. Iya, benar. Apa semudah itu?
mereka mampu mengerahkan tentara sampai puluhan sagulma, Paman. Pangeran, kita tidak bisa menduga-duga. Dalam perang yang kita perhitungkan adalah kemungkinan sebesar-besarnya. Kemudian kita hitung apakah kita mampu melawannya atau tidak. Iya. Kalau kita mampu, bagaimana caranya? Kalau tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Akiluhur. Ya, Pangeran. Sudah siap semuanya? Tinggal rombongan Gusti Prabu, Pangeran. Nah, baik. Saya masih belum melihat Tuan Pendekar Sudawirat, Paman. Tadi saya lihat dia sedang mengawasi keadaan di ujung hutan ini. Permisi, Paman. Romo, hidup apa namanya? Kalau setiap saat harus pindah dan selalu ketakutan. Ini benar-benar keterlaluan, Romo. Saya tidak tahan. Benar, Romo. Jangan-jangan bukannya kami oleh musuh, malah karena ketakutan. Dan itu seburuk-buruknya, Romo. Oh, itu sebabnya kalian marah-marah waktu dilepaskan oleh Pendekar Sudawirat. Kalian takut letih dan miskin. Mungkin karena kehidupan di tempat tawanan jauh lebih baik dan segala kebutuhan dicukupi. Ya. Ya, orang yang pikirannya sehat akan mengiyakan pendapat seperti itu, Romo. Kalian benar-benar tidak punya harga diri, tidak memiliki martabat. Bahkan binatang pun lebih memilih bebas daripada terkurung di sangkar emas. Kami sudah tidak tahan, Romo. Setiap malam harus tidur kedinginan di sini. Kulit kami semakin bersisik karena jarang mandi. Apakah pantas seorang putri raja seperti ini? Apakah kami manusia purba, Romo? Hidup di dalam gua seperti ini. Sekarang aku bebaskan kemana kalian mau pergi. Kupingku peka setiap saat mendengar keluh kesah kalian. Apa kalian pikir nasib bisa berubah hanya dengan menggerutu? Berubah dengan perjuangan, bukan dengan ratapan. Dinda, aku akan bersiap-siap di luar. Sama sekali tidak menghargai perjuangan Romo kalian yang tetap tegar walaupun sudah berbulan-bulan mengalami penderitaan. Sementara kalian masih bisa enak-enakan menikmati kemewahan tahanan. Dayang, prajurit, angkat semua barang-barang ke gerobak. Baik, Gusti Ratu. Periksa jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekarang terserah kalian. Ikut Romo Prabu atau ikuti kemauan sendiri. Indra. Ya, Bunda. Kamu harus berkaca pada kakakmu Indrabrata. Selama ini kalian selalu menganggap dia kurang waras. Dan ternyata dia jauh lebih waras daripada kalian. Bagaimana, Kanda? Kita bisa dimakan macan kalau tetap tinggal di sini. Jangan bikin bingung, Dik. Yang penting kita harus rukun. Ikut Romo, ikut semua.
Kalau mau tinggal di sini, tinggal semua. Kita bisa berunding dengan Senopati di Wangkara seperti dulu. Malam ini saya selalu mimpi ketemu istri saya. Saya takut terjadi apa-apa pada dia. Dia sedang hamil. Tuan Pendekar ingin pulang? Iya, tapi tempatnya sangat jauh. Di lereng Gunung Cermai. Jadi, mungkin kalau Gusti Prabu dapat tempat persembunyian yang baru, saya akan minta izin pada beliau untuk menjenguk istri saya. Romo, maafkan kami, Romo. Kami akan ikut Romo kemanapun Romo pergi. Oh, karena kalian takut ditinggal sendirian. Karena kami anak kandung Romo. Iya, Romo. Tidak mungkin kami berpisah. Hamba sudah jelaskan kepada mereka pentingnya kerukunan dalam penderitaan. Apa kalian sanggup menjalani hidup yang lebih menderita lagi? Kami serahkan nasib kami kepada Romo. Iya, Romo. Iya, Romo. Sekarang kalian ikut gerobak ibu kalian. Indrasara. Ya, Romo. Jadilah lelaki sejati yang berani dan punya rasa tanggung jawab. Baik, Romo. Jalan! Kita mesti hati-hati, Gusti Pati. Mereka memiliki seorang pendekar yang sangat sakti dan memiliki ajian rengka gunung. Untung kami mampu mengimbanginya. Jadi, kalian sudah bentrok dengan mereka? Kalau tidak, bagaimana saya bisa menceritakan? Mereka punya pendekar yang sangat sakti. Kamu tidak usah unjuk kehebatan Ki Kasmala. Tugas kalian adalah memata-matai, mencari persembunyian mereka. Hanya laporan itu yang kami perlukan. Tuan Patih jangan menghina kami. Kami juga mampu mereka. Bahkan kalau Tuan kasih izin, kami mampu menghabisi mereka. Ini bukan soal mampu atau tidak. Mereka pasti curiga bahwa tempat persembunyian mereka sudah diketahui musuh. Lalu mereka pindah. Jelas. Di mana kalian melihat mereka? Kami ke utara. Cukup jauh. Di hutan lebat dekat air terjun. Mereka membuat perkemahan dan pertahanan. Iya, air terjun Madukara, Kandapati. Kejadian kemarin memang di tempat itu. Rupanya di sekitar persembunyian mereka dibuat medan jebakan yang membantai siapapun yang berusaha untuk menghancurkannya. Kalau begitu, kita harus gunakan kekuatan penuh. Kalau hanya pasukan kecil, seperti menabur garam di laut.
pasukan kita akan menjadi umpan dalam jebakan yang mereka buat. Mengerti kalian? Saya kurang mengerti Nini. Kenapa Gusti Prabu menyuruh kita menyelidiki negeri ini? Apa hanya ini satu-satunya negeri tetangga kita? Kan tidak toh? Memang sih masih ada negeri lain, seperti Tanjung Pura dan Singolawang. Duduk. Tapi kata Kakang Suliwa, di antara salah satu negeri itu yang sedang kisruh adalah negeri Sawopitu. Maaf Nini. Dan biasanya para dukun dan tukang sihir lebih suka datang ke negeri yang sedang kacau, sehingga mereka mampu untuk menunggangi kekacauan itu untuk mencari pengaruh. Oh, begitu. Ternyata benar, mereka berada di negeri ini. Terus apa yang kita lakukan? Tugas kita hanya mengawasi, lalu melaporkan kepada Gusti Prabu. Sebenarnya aku sudah muak dijadikan gediba seperti ini, Kasmala. Seumur hidup, aku tidak pernah diperintah. Di sini aku dibentak-bentak. Bagaimana kalau kita kuasai saja negeri ini, Guru? Kita kacau raja dan patihnya dengan ilmu teluh dan sihir. Ada apa, Guru? Aku mencium ada hawa orang Malwapati. Aku kenal sekali hawanya. Jangan-jangan mereka. Apa he? Ayo maju kalau berani. Bongo, tugas kita hanya untuk mengawasi. Sekarang terpaksa kita harus melawan. Ayo kita kalahkan mereka. Iya, ayo. Mereka akan merasakan yang lain. Ayo minggir. Lalu dengan apa Kakang Liwa mengalahkannya? Apa yang harus saya lakukan, Guru? Gunakan pukulan tenaga dalammu, Suliwa. Kalau tidak salah, Kakang Liwa mengalahkannya dengan ilmu tenaga dalam.
Kemana mereka, loh? Lenyap, hilang. Mungkin dia takut sama kita. Minggir! Ayo minggir! Ayo! Loh, ada apa ini? Hei, kalian telah membuat onar di kota raja. Kami diserang Kisanak. Ada 2 tukang sihir yang menyerang kami. Terpaksa kami lawan. Kalau begitu, kalian telah melawan pimpinan kami. Kalian harus kami tangkap. 2 orang itu memang tukang sihir. Terpaksa kalian kami hadapkan ke Tuan Senopati di Wangkara. Tangkap! Ayo ikut! Ayo! Jalan! Ini kan. Kita dawet, Debit!